Halo pemirsa Indonesia Jurnalis, kembali kami laporkan berita terupdate. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Mohaimin Iskandar memberikan pidato dalam acara peluncuran buku Blueprint Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji di Jakarta, Rabu 19 Februari. Ampuri para anggota DPR yang hadir, para tokoh-tokoh, para peserta diskusi yang saya muliakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia yang diberikan sehingga siang hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan diskusi yang amat sangat penting. Apalagi tinggal beberapa saat lagi penyelenggaraan haji akan berlangsung. Pemberangkatan pertama bulan Mei, tanggal 2 Mei sudah kloter pertama, sehingga tentu diskusi ini kita harapkan menjadi bahan masukan penting dan strategis agar seluruh penyelenggaraan haji yang akan datang ini benar-benar lancar, sukses, menggembirakan, dan tentu saja membawa keberkahan dan kemakmuran bagi para jamaah haji. Amin. Saya sangat bahagia, bersyukur bisa bertemu seluruh para narasumber yang terhormat, bersyukur dan bahagia atas kehadiran seluruh para tokoh, di mana diskusi hari ini menjadi bagian integral dari komitmen kita semua, khususnya komitmen PKB dan DPR untuk bersama-sama agar penyelenggaraan haji benar-benar dengan perencanaan yang tepat, dengan kesungguhan dan seluruh tenaga profesional yang tangguh. Manajemen haji memang tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu dibutuhkan ekosistem penyelenggaraan haji yang terintegrasi, yang sinergis, yang saling memberikan penghormatan dan kontribusi, demokratis, fairness, dan tentu saja amanah. Amanah ini penting karena kita memahami betul bahwa pelaksanaan yang setiap tahun kita jalankan selalu menelan korban. Sudah haji lagi, pasti ada persoalan yang sebetulnya terulang-ulang. Apakah di tenda Mina, apakah di saat Arafah, apakah di transportasi yang delay. Kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2 kali 24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit. Padahal biaya yang dikeluarkan fair, harga pasar, karena harga pasar mestinya pelayanannya juga harga standar pasar yang on time, yang terencana dengan baik, dan berbagai hal yang perlu kita persiapkan dengan matang agar seluruh pelaksanaan haji bisa khusyuk, bisa membawa kenyamanan para jamaah kita. Jumlah jamaah yang terus meningkat, apalagi setiap tahun mendapatkan tambahan kuota rata-rata 10.000 ya. Setiap tahun mendapatkan tambahan kuota 10.000, jangan pernah lagi karena dapat tambahan pura-pura mendadak. Jadi pura-pura mepet waktu. Kalau udah jelas setiap tahun biasanya sudah dapat tepat 10.000. Harus direncanakan dengan baik, sehingga kalau 10.000 nanti dapat lagi semuanya terencana dengan tepat. Nah, pura-pura mendadak ini yang kebetulan membuat kita kisruh gitu ya di dalam harus berhimpitan karena penambahan yang begitu besar jumlahnya 10.000. Bapak Ibu sekalian, terlampau banyak para narasumber yang ahli, berpengalaman, tapi saya sebagai salah satu pengawas haji yang berkali-kali, kira-kira 4 kali saya menjadi ketua tim pengawas haji, dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan. Salah satu
usulan kita dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi, yaitu ada badan penyelenggara haji tapi belum menjadi kementerian. Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti, Kementerian Badan Penyelenggara Haji, kita usulkan dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Saya usul sama Gus Irfan, kenapa kok nggak menteri saja? Kata Gus Irfan, ya sama aja kan selevel menteri. Beda, jangan pura-pura nggak berbeda. Tetap berbeda. Saya komplain, gimana sih Gus? Kok cuman badan, kepala badan? Harusnya menteri garis miring kepala badan, sehingga di bawah pengelolaan manajemen kementerian. Gus Irfan biasa, ya kan sama, levelnya juga level menteri. Ya sudah, yang terhormat Bapak selevel menteri, kan gitu. Yang saya hormat. Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara. Karena apa? Penyelenggara ini ada 3 yang paling penting. Satu kementerian, yang kedua badan penyelenggara keuangan, badan pengelola keuangan haji. Itu juga subjek yang sangat penting, karena itu juga harus direvolusi. Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang membackup penuh pelaksanaan haji. Salah satunya, kalau ada duit harus beli hotel di Mekah dan Madinah. Beli hotel dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun. Beli hotel atau bikin kondominium atau bikin apartemen atau apa saja yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif. Itu pelaksanaan yang kedua. Tadi penyelenggara yang pertama kementerian, penyelenggara yang kedua pengelolaan keuangan haji, dan yang ketiga tentu saja lembaga pelaksana di daerah dan di lokasi haji. Ini 3 yang di daerah juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, pemerintah daerah, stakeholders daerah. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya ada buku yang saya buat, sebetulnya catatan penting dari Pansus Haji. Coba lihat sini satu. Ini buku lama itu maksud saya waktu saya jadi pengawas haji. Tapi saya nggak berani memunculkan, hanya bagi-bagi aja. Waktu itu tidak saya munculkan karena saya khawatir dianggap kepingin jadi Menteri Agama. Ini saya lupa bulan apa, saya cek dulu. September ya, sudah lama ini. Saya bahkan lupa, gara-gara diskusi ini jadi ingat. Waktu itu Kiai Imam Jazuli yang memberi pengantar ini, kena lonceng. Siapa tahu jadi Menteri Agama, tambah nggak mau saya kalau begitu. Saya nggak mau. Karena tujuan saya titik haji bukan saya ingin jadi Menteri Agama. Karena saya tahu kalau saya jadi Menteri Agama, otomatis juga nggak jadi Menteri Haji, kan gitu. Nggak bercanda. Tapi serius, waktu itu saya nggak mau dilonceng. Ya Imam Jazuli yang memberi pengantar ini, ngotot, saya tetap nggak mau. Malu berarti saya ngeritik haji itu dalam rangka ada maunya itu aja, takutnya di situ. Tapi serius, revolusi itu harus dilakukan mulai dari hilir sampai hulu. Baru insya Allah kita akan menjadi penyelenggara haji terbaik di dunia Islam yang saya kira itu. Ini buku tidak usah dilonceng, sudah lama. Buku lama ini panitia pakai nampan segala seolah-olah mau lonceng gitu. Ini bukan lonceng, ini buku lama, hanya catatan-catatan pengawas haji. Saya hari ini sengaja pakai rompi mengingatkan sebagai pengawas haji tahun 2020. Demikian, selamat berdiskusi. Mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk bisa tetap di depan untuk menyerahkan buku kepada para narasumber. Yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan buku kepada Bapak Haji Marwan Dasepa. Kemudian kepada Bapak Ki Haji Irfan Yusuf. Kemudian kepada Bapak Prof. Hilman Latif. Kemudian kepada Bapak Ki Haji, kepada Bapak Muhammad Firman Taufik. Dan kepada Bapak Firman M. Nur. Juga kami mohonkan kepada Bapak Daniel Simanjuntak untuk bisa menerima buku. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Jurnalis. Jangan lupa like dan subscribe.